Selamat siang semua, selamat siang para anggota ASTA. Terima kasih sudah bergabung di ASTA Media. Ini adalah video perdana kami, yaitu video mengenai flight controller yang sudah dihasilkan oleh tim UGM yang diketuai oleh Mas Andi. Berikut adalah videonya, silakan disimak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Latar belakang ya perkembangan flight controller ini, khususnya di kami ini, kita sebenarnya mulai itu tahun 2012 itu sebenarnya berbarengan dengan saat ketika saya siap-siap mau S3, karena kebetulan topik S3 saya pengembangan sistem kendali gerak drone ya, dan saya waktu itu mulai kuliah S3 2012. Dan karena kebetulan saya juga sebagai dosen ya di program studi elektronika dan instrumentasi Universitas Gadjah Mada, maka saya punya saat itu juga saya sudah punya beberapa mahasiswa S1 yang ingin ikut terlibat. Jadi pada dasarnya ya lumayan dapat tambah-tambahan pasukan di awal, dimana waktu itu kita bisa cerita bahwa masih bener-bener blank ya, mungkin tahu-tahu sedikit, kita baru Google dan segala macam. Nah, mungkin kalau ditanya awalnya lagi kenapa saya mengambil topik itu, selain karena permintaan oleh kampus juga, karena kebetulan di prodi kami itu kita bidangnya ada tentang sistem kendali dan robotika, dan saya diminta untuk ikut mengembangkan keilmuan di prodi dengan mengambil topik S3 seputar itu. Dan sebenarnya program studi tidak harus drone, tapi saya mengambil drone karena waktu itu awalnya lagi bimbingan saya, mahasiswa saya itu ikut robotik olimpiad di Jakarta akhir 2011. Jadi awalnya juga dari situ juga. Dan itu kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba bisa juara 1. Dan ketika mulai terjun 2012 itu bahan untuk kita cari ya di internet segala macam, itu yang berbahasa Indonesia tuh susah. Semuanya itu kita dapat dari luar negeri, bahan-bahannya kita belajar, dan itu kita juga butuh dana karena ini adalah awal project yang belum pernah dilakukan, khususnya di departemen kami, di departemen dan program studi kami. Lab kita punya lab, tapi labnya belum memiliki fasilitas yang cukup untuk pengembangan atau pilot ini atau flight controller ini, sehingga kita mulai riset dengan mencari-cari dana juga. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dibantu oleh promotor saya S3 untuk mengajukan penelitian di, dulu namanya Sinas, sekarang Insinas, ke Ristek Dikti, dan alhamdulillah lolos, didanai walaupun cuma setahun selama 2012 itu. Jadi sekarang dipakai untuk persiapan saya S2 dan untuk prepare awal. Nah itu S3, persiapan saya S3 untuk prepare-nya. Dan itu kita dapat dana masukan dari pemerintah, dari Ristek, untuk mulai mengembangkan atau pilot drone. Dan waktu itu lebih susahnya lagi, wahananya tuh nggak ada. Kita minta disubkan, saya nggak akan bilang disubkan di mana ya, karena saya tidak di endorse juga, dan kami juga waktu itu yang mengerjakan wahananya itu kurang presisi, kurang presisi dan kurang akurat pengerjaannya, sehingga waktu itu makin kita kelabakan lagi untuk membuat autopilotnya. Dan waktu itu kita dari beberapa opsi jenis wahana kita ambil yang quadrotor dulu untuk memulai. Kenapa quadrotor? Karena waktu itu berpikirnya kita tidak perlu ke lapangan,
coding bagaimana kita menggunakan waktu itu Arduino. Waktu itu kita langsung pakai Arduino Uno dan Arduino Mega. Untuk codingnya kita coba-coba, kita mencoba logika kita sendiri. Kita waktu itu sudah ada namanya multiwi autopilot multiwi. APM mungkin juga sudah ada, cuma waktu itu kita yang teman-teman aero modeling kita ajak ngobrol saat itu tuh, waktu itu malah menyarankan multiwi kalau nggak salah. Terus kita coba dengan kita bandingkan multiwi. Waktu itu kita ya lebih jelek jelas dari multiwi pas saat kita mulai buat. Dan bahkan kita tuh dulu punya semboyan, kalau bisa terbang tanpa tali itu udah bagus. Maksud tanpa tali itu bagaimana? Jadi quadcopternya, karena kita takut quadcopternya pergi menjauh nggak jelas, itu kita kasih tali. Jadi waktu itu teman-teman kita selalu bilang kalau sudah 3T aman. 3T itu singkatan dari terbang tanpa tali. Nah, itu awal dari pengembangan kami. Timnya, untuk tim kita alhamdulillah, yaitu saya di program studi banyak teman-teman yang program studi kami itu banyak teman-teman yang kurius, banyak teman-teman yang suka tantangan, bahkan nggak perlu duitnya. Mereka bahkan bilang gini, kita nggak perlu dibayar tapi kita sudah bisa main-mainan, itu sudah seneng. Itu yang saya suka dari program studi kami. Dan kita mulai sampai membuat klub dulu namanya Quad Squad, karena waktu itu kita mulai di quadcopter, cuman terus tengah jalan berubah jadi E-Drones atau singkatan dari Elin Drones. Nah, itu untuk dana awal ya kita dapat dari Sinas, dan itu bahan-bahannya kita habiskan untuk beli berbagai macam bahan, karena kita tahu kita sendiri nggak yakin Sinas itu bakal dilanjut ke tahun kedua, karena benar-benar susah saat itu, benar-benar susah. Tantangannya, sumber tuh sedikit, ada tuh pabrikan semua, pengembangan untuk autopilot tuh dikit banget sumbernya, dan kita harus benar-benar siap menurunkan persamaan-persamaan yang jelimet. Oke, jadi seperti yang di sini ya, di roadmap-nya kita benar-benar alhamdulillahnya 2013 itu mendapat kucuran dana, dan di situ kita mulai bereksperimen menggunakan beberapa metode, menggunakan beberapa algoritma untuk pengembangan flight controller. Dan kita bahkan saat itu bisa dibilang apa ya, kiblatnya itu bukan dari kayak sekarang ada DJI, ada segala macam. Itu kita ngembanginnya itu dari sistem-sistem perobotan yang lain gitu loh. Jadi kita kayak kita juga bukan bongkar paper dari luar negeri gitu ya, jurnal-jurnal dari luar negeri. Cuman ya itu tadi, kita waktu itu karena belum punya basic yang kuat, dan sehingga kita kadang tuh jurnal-jurnal itu menjadi obat insomnia yang baik sekali gitu loh. Jadi yang nggak bisa tidur tuh baca itu bisa ketiduran. Nah, alhamdulillahnya di 2013 ini saya tuh kenal seseorang yang menginspirasi saya. Kebetulan juga dosen UGM, cuman beda program studi. Kalau saya di elektronik instrumentasi, dan saya tuh kenal ada namanya tuh Pak Ada Imam Cahyadi, itu di Teknik Elektro UGM, itu yang mengubah pandangan saya. Saya bahkan disuruh, padahal beliau itu bukan pembimbing S3 saya, tapi beliau beri banyak saya masukan awal. Mas Andi itu belajar dulu ini buku Ogata. Dulu saya pernah aja buku namanya Ogata. Buku sistem kendali itu sebenarnya buku sistem kendali dasar. Dulu saya pakai waktu S1, cuman karena saya S2 saya melenceng, jadi saya lupa semua. Terus saya belajar lagi buku Ogata S1. Di situ saya dan teman-teman pusing di matematikanya. Terus dibilang, "Udah, pakai buku matematika Krisik." Bener-bener kayak dipandu seperti itu kita. Terus udah kita belajar lagi. Alhamdulillah kita mulai sedikit demi sedikit mengerti persamaan-persamaan yang ada di buku. Dan ya, beliau memang bukan pembimbing saya, tapi beliau tetap banyak masukan. Dan 2014 kita saat itu tidak dapat hibah sama sekali dari apapun. Cuman plusnya adalah kita masih punya barang-barang lama-lama yang bisa kita main-mainkan lagi. Dan kita coba bermain dengan berbagai macam metode lagi.
dengan apa namanya, mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya juga baru lagi, karena mahasiswa yang lama itu sudah pada lulus dan alhamdulillah lulusnya mereka tuh termasuk lancar, kecuali yang ada beberapa yang kemarin yang mungkin bisa kita bilang mengalami apa ya, tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena mengerjakan bagian riset ini yang pada saat itu tuh susah sekali gitu loh. Karena saya juga waktu itu serba bimbang juga kalau ini nanti selesai nggak izin mahasiswa dan sebagainya. Tapi ya ternyata alhamdulillah, maupun ada yang lambat sekali tapi berhasil selesai juga, dan hasil risetnya mereka itu bisa kita gabungkan lagi, kita integrasikan lagi sehingga bisa riset lalu berjalan. Dan kita punya berbagai macam dulu hasil-hasil dari riset-riset sebelumnya. Dan ini kita masih menggunakan wahana quadcopter. Quadcopternya kita sudah tidak bikin sendiri lagi ya, sejak 2013 kita pakai F45. Mungkin teman-teman tahu yang dulu suka rakit-rakit quadcopter pakai F45 rangkanya. Kita dulu sebagai pembanding waktu itu lagi ngetren pakai NASA. Kita waktu itu dibikin apa ya, rivalnya itu adalah NASA, DJI NASA. Terus kita bahkan waktu itu coba mengecilkan, jadi Arduino Nano dengan Arduino Uno itu memiliki ya kurang lebih fitur yang mirip, sehingga kita pakai Arduino Nano dan kita lawankan dengan NASA. Maka itu kita targetnya tuh pingin punya seperti Nanoza saat itu. Dan ya hasilnya lumayan bagus, tapi kita ya itu masih level riset. Dan ada beberapa hal yang waktu itu kami dalami tim, termasuk saya juga, dan karena saya S3 saya itu kita tidak bisa hanya sekedar apa ya bermainan seperti ini, karena saya harus menemukan sesuatu yang baru, kontribusi yang baru untuk S3 saya. Dan alhamdulillah lagi 2014 itu Pak ada Imam Cahyadi yang tadi itu tiba-tiba menjadi penguji untuk sidang komprehensif S3 saya. Jadi kita ketemu lagi dan saya diberi banyak lagi masukan. Dan akhirnya di tengah jalan saya berubah wahananya dari quadcopter ke wahana baru, yaitu namanya quadtit rotor untuk S3 saya. Tapi untuk teman-teman mahasiswa tetap memakai wahana quadcopter. Dan alhamdulillahnya 2015 kita didanai lagi oleh hibah dosen muda UGM. Ya jumlahnya sama dengan yang tadi ketika 2013, ya nambah-nambah dikit lah, nambah-nambah berapa juta gitu. Kita mulai lagi mencoba beberapa metode yang paling cocok bagaimana, tetap saja, tapi saat itu adalah pas saat 2015 itu kita mulai merasa ada yang kurang, yaitu satu, kita nggak punya ilmu tentang mekanika, aerodinamika dan sebagainya. Kita waktu itu hanya bermain dengan metode, hanya memperhatikan antara parameter masukan dan parameter keluaran, udah seperti itu, tanpa tahu tentang penerbangan. Ya mentok-mentoknya Toro Pitsiao ya itu. Dan kita bahkan saat itu nggak tahu itu apa headwind, apa itu crosswind, apa itu tailwind, yang sederhana sekali itu aja kita nggak tahu. Bahkan kita waktu itu juga kalau kita AOA itu apa sih, sudut serang itu apa sih, itu kita waktu itu bahkan belum tahu. Nah 2015 ini saya diajak oleh mahasiswa saya, yang tim saya itu punya adik kelas, dan adik kelasnya itu tertarik dengan komunitas ini, komunitas kecil kami, dan dia terus menawarkan, Mas Andi jadi pembimbing KRTI saat itu. Saya nanya KRTI apa? Saya kan taunya KRI, Kontes Robot Indonesia. Dan saya memang di KRI jelas belum pernah jadi pembimbing beneran, karena saya nggak ngerti robot ya saat itu. Saya ya lebih banyak bantu senior dulu, senior butuh apa gitu ya, karena saya dosen, masih hitungannya dosen muda, saya baru jadi dosen 2009. Nah itu terus saya diajak untuk ikut membimbing KRT, Kontes Robot Terbang Indonesia. Dan itulah di situ saat itu saya mulai kenal dengan beberapa teman dari bidang ilmu lain di luar bidang kelistrikan dan elektronika dan coding. Saya kenal dengan Pak Gesang Nugroho, itu dari dosen teknik mesin yang mengubah pandangan saya dari sisi lain untuk menambah masukan saya dari sisi lain. Dan beliau memberikan banyak masukan seputar
drone, UAV, penerbangan dari sisi mekanika. Nah ini dan beliau juga mengajak saya untuk saat itu kita untuk ayo kita join ke riset grupnya UGM. Nah dulu saya dengan Pak Gesang itu bersama dengan beberapa dosen lain, itu ada Pak Agung Bramantia, termasuk Pak Ada Imam Cahyadi juga tadi join juga, dan juga ada Pak Danang Lelono, juga ada Pak Dani Adipta, dan banyak teman-teman lain. Itu kita membuat grup riset namanya grup riset aeronautika di bawah UGM. Dan itu, nah disitulah kita mulai baru titik awal mulai mengembangkan FC yang benar-benar tidak seperti kemarin tidak seperti sebelumnya yang kita lebih ke arah hanya bermain di algoritma dan memperhatikan input dan output saja gitu loh. Dan ini kita benar-benar mulai memperhatikan dari sisi lain. Dan saya mulai belajar mekanika dasar. Ya, saya bukan untuk menjadi teknik mesin, tapi saya untuk tahu bagaimana mengodingkan prinsip-prinsip dinamika, khususnya aerodinamika ke dalam pemrograman. Walaupun saya nggak berani bilang bahwa saya saat ini itu ahli aerodinamika, nggak, jauh sekali. Tapi lumayan kita bisa memasukkan beberapa hal-hal yang kita dapat dari teman-teman. Nah, di situ juga 2015 bersama teman-teman Gamma Force yang komunitasnya itu besar. Jadi Gamma Force itu adalah komunitas lomba kontes robot terbang Indonesia milik UGM yang besar, yang jauh lebih besar komunitasnya dibandingkan komunitas saya yang hanya di level prodi, yang orangnya pun tidak banyak, karena tetap saat itu tuh yang masih ngetrend di tempat kami itu adalah robot komunitas robot itu yang keren sekali gitu loh. Bahkan komunitas kita tuh terlihat kecil sekali gitu saat itu, dan kita langsung masuk ke komunitas yang besar, dan kita mulai dapat juga istilahnya apa ya, kayak bantuan duit, tapi bukan untuk riset komunitas kecil tadi, tapi untuk komunitas besar ini, dari support dari direktorat kemahasiswaan, dari sponsor dan segala macam, karena ini lomba. Dan alhamdulillah 2015 saya join itu, kita juga pertama kalinya UGM langsung meraih juara umum. Dan itu kita mulai mulai benar-benar mencari kekurangan-kekurangan kita selama ini. Dan 2016, nah ini 2016 itu kita ikut satu jenis kompetisi yang baru ada pertama kali, yaitu teknologi development. Waktu itu saya langsung bilang Pak Gesang, Pak, kita kalau mau menang di teknologi development, kita kembangkan sesuatu yang tidak dikembangkan oleh orang lain, yaitu kita kembangkan autopilot sendiri. Dan tantangan itu diterima oleh Pak Gesang. Saat itu kan Pak Gesang sebagai ketua Gamma Force ya, saat itu dari 2013 kali ya. Karena Gamma Force sendiri itu adalah pengembangan dari Force. Jadi kalau saya tadi punya komunitas kecil namanya Drones ya, Electronic Drones. Yes. Dan Pak Gesang juga punya komunitas yang namanya Force, yang kemudian sama Pak Gesang dibesarkan menjadi Gamma Force. Jadi bisa bilang Gamma Force itu adalah gabungan dari Force-nya Pak Gesang sama Edrone-nya saya dan beberapa lagi komunitas-komunitas lain di UGM. Jadi kita komunitas besar sekali. Gamma Force sendiri singkatan dari Gajah Mada Flying Object Research Center. Nah, di situ kita saling bahu-membahu mencoba untuk memenangkan kompetisi yang divisi teknologi development ini. Dan alhamdulillah saat itu kita dapat juara satu, karena saya ingat itu ada satu waktu itu dari universitas lain, saya nggak akan sebut namanya, itu bisa di Google lah, dari RTI 2016 pemenangnya siapa aja. Itu kita dapat juara satu, walaupun hasilnya jelek sekali, tapi nggak masalah. Itu pinpoint kita mulai masuk ke wilayah yang ada target selain cuma riset. Sebelumnya kan dari 2012, 13, 14, 15 itu kita hanya riset. Walaupun 2015 kita sudah mulai ikut kompetisi lewat Gamma Force, tapi kompetisinya tidak ada pengembangan autopilot di situ. Ya, dan
dan saat 2015 benar-benar kita ikut itu, kita jadi kayak punya target jelas di depan mata untuk pengembangan ini. Dan saat itu juga kita dibilangi juri bahwa ini adalah pengembangannya bagus sekali, karena di Indonesia tuh hampir nggak ada. Dan mungkin pada saat itu tuh ada dengan yaitu rival kita tadi yang saya nggak mau sebut namanya tadi, nanti bisa dicari sendiri ya siapa. Dan itu baru kita berdua mungkin saat itu yang mulai mengembangkan flight controller, dan alhamdulillah saat itu punya kita dianggap dewan juri adalah yang paling baik. Semakin bagus lagi 2018 kita bisa mulai membuat autopilot khusus VTOL plane. Walaupun ya tidak sebagus yang untuk fixed wing ya, tapi itu benar-benar cukup puas kita saat itu, karena kita bisa membuat sebuah VTOL plane itu dari auto take off cruising, auto landing itu hanya dengan satu tombol dari GCS. Itu sangat-sangat revolusioner sekali saat itu tuh 2018. Dan itu juga menjadi saat-saat yang bagi kami saat itu lumayan bersejarah, karena kita belum ada yang pernah riset VTOL plane. Dan 2019 itu, dari pengalaman kemarin 2019 kami memberanikan diri untuk mengajukan lagi hibah ke pemerintah untuk dana seperti ketika 2012 kemarin. 2012 kita dapat pemerintah Sinas, 2019 kita minta lagi untuk pengembangan avionik, dan alhamdulillah diterima melalui skema PPTI yang itu levelnya di atas Sinas hingga sampai saat ini, sampai saat saya membuat video ini. Bahkan saat itu ada teman saya dari PTB, sebenarnya itu teman dari dosen ITB, yaitu Pak Joksar ya, Joko Sarjadi, mungkin teman-teman sini tahu. Pak Joksar itu yang memanas-manasin, ayo dijual Pak, karena Pak Joksar itu kan sebelumnya juri KRTI, jadi tahu sekali perkembangan kami. Terus dia bilang, ini nih kurang apa ini. Waktu itu kita bilang kita masih ya, karena kita pengalaman sebelumnya adalah basisnya riset, dan kita researcher ya, bukan kita penjual, dan kita juga target selama ini hanya lomba. Itu Bapak itu kayak gregetan, ini udah dijual aja lah, kita masih takut Pak gini. Udah, kalau belum berani level tinggi ya kita batasin aja, misalkan hanya untuk kebutuhan tertentu, tidak usah muluk-muluk seperti pisau gitu. Langsung nyebut nama Bapaknya. Wah, itu kita membuka mata kita, dan kita mencoba untuk kerjasama dengan beberapa. Jadi kita mengajak beberapa startup, dan alhamdulillah ada 2 startup yang join dengan kami pada saat 2019 kemarin. Itu yang satu PT Stehok. PT Stehok itu kebetulan bosnya itu adalah alumni kami sendiri, dan satu lagi adalah PT Beta yang itu juga sahamnya dimiliki oleh Pak Joko Sarjadi tadi. Jadi sehingga kita bersama-sama, ayo ya kita coba membuat ini ke arah market. Jadi sudah targetnya itu bukan sekedar istilah kita, tapi target market. Dan 2019 itu kita sudah jadi produknya, namun memang ada banyak bug, tapi itu jauh sekali dibandingkan 2018, 2017, bahkan kalau dibanding 2012 itu kelihatan seperti saat awal-awal itu kita hanya main-main aja gitu. Nah, ini produknya seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan yang produk 2019, ini produk 2020, tapi pada dasarnya mirip sih. Cuman ganti catnya aja, terus Gajah Mada. Dan ini kita kasih nama Edron karena untuk menghormati komunitas kami yang dulu kecil sehingga besar. Tapi kalau di lomba kita tidak pakai nama Edron, kita pakai nama Gamma Force, dan namanya itu KG Suara timnya. Ya, tapi kalau kita keluar, kita tanpa membawa Gamma Force, kita membawa nama Universitas Gajah Mada. Dan itulah cerita singkat atau panjang ya, saya nggak tahu, dari awal sampai saat ini gitu ya. Nah, kalau posisi status produk saat ini itu kita yang jelas yang sudah jalan saat ini adalah kita sudah bisa untuk mapping lengkap dengan GCS-nya.
Jadi ground control station kita juga kembangkan sendiri, ini dibantu dari teman-teman teknologi informasi dan teman-teman dari ilmu komputer UGM Universitas Gadjah Mada. Jadi kita punya ground control sendiri, seperti Peacehawk itu punya mission planner, FM punya mission planner, Peacehawk 4 yang baru tuh malah punya Q ground ya, Q ground controller, dan Q ground controller itu juga katanya sih bisa untuk seri-seri sebelumnya, cuman saya belum terlalu pakai juga yang Q ground controller. Tapi yang ini juga sudah cukup bagus yang punya kita sendiri. Dan kita komunikasinya sampai saat ini kita belum menggunakan Mavlink ya. Kalau teman-teman mungkin tahu Mavlink biasa dipakai untuk komunikasi Peacehawk dengan mission planner, kita komunikasinya masih pakai protobuf. Cuman nanti bisa aja sih kita arahkan ke Mavlink. Cuman kan yang ini kemarin kita kejar untuk yang penting bisa untuk ke market dulu dan sambil pengembangan selanjutnya. Jadi posisi saat ini sebenarnya sudah ready untuk dipakai. Tapi kita belum berani bilang ini sudah lolos testing, belum. Kita bisa bilang ini karena posisinya beta testing mungkin ya. Karena kemarin juga ada teman kami dari itu temannya Pak Sinyo. Nah, Pak Sinyo juga mesti teman-teman tahu ya, Pak Sinyo itu saya sampai lupa nama aslinya. Kebiasaan panggilannya Pak Sinyo. Itu untuk dicoba di institusinya beliau, dan dia kita kasih gratis saat itu karena kita benar-benar ingin tahu yang orang lain di luar pengembang ya, di luar tim pengembang, ada UGM, ada PT STEOK, dan ada PT Beta. Kita ingin lihat gitu untuk dicoba, dan kita banyak dapat masukan. Dari situ walaupun kita terbangkan ini bukan quality rotor, tapi kita jadi terbiasa untuk mengembangkan sesuatu itu tidak langsung tembak di wahana, tapi kita coba simulasi dulu di komputer untuk mempersingkat waktu. Dan juga dari situ kita bisa mulai mengembangkan sistem autotune untuk autopilot kami. Dan autopilot yang telah kami kembangkan ini kita tidak menggunakan PID ya, kita tidak menggunakan metode PID. Mungkin atau tuning PID, tapi kita nggak pakai itu. Kita pakai metode kendalinya namanya LQR, Linear Quadratic Controller. Teman-teman bisa cari. Nah, itu kalau di buku Ogata tuh ada di bab 10 ya. Ini saya buka-bukaan nih. Ya bukan aja nggak apa-apa, karena saya menyarankan aja kalau teman-teman, wah ini kan bisa bagus tuh pakai PID fasi. Kita pernah riset bandingkan antara PID fasi dengan LQR tadi, Linear Quadratic Regulator berdiri sendiri aja sudah jauh lebih bagus daripada PID fasi. Dan kita juga saat ini mulai mengembangkan LQR itu dengan tambahan-tambahan lain, dengan pendukung-pendukung lain seperti ya ada beberapa bagian yang perlu kita self tuningkan, kita kasih fasi, dan ada juga beberapa bagian yang mulai kita joinkan dengan artificial intelligence. Jadi kita nanti ya seperti kalau teman-teman lihat yang file controller yang mahal atau enggak bongkar aja punya DJI itu akan berkomunikasi dengan SBC, single board computer. Ya nggak apa-apa, kita buka aja karena memang ini bukan rahasia juga sih, karena teman-teman bisa Google juga seperti apa sih sebenarnya pengembangannya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi hardware ini nanti nggak seperti kelihatan ya perbedaannya, karena kan itu dari isinya chip ini ya. Dan itu yang versi ini kita sudah tidak menggunakan Arduino base, dan sebelumnya juga karena kita pernah memakai Tinsy, tapi ini kita menggunakan STM32F4 ya untuk yang ini. Dan juga sistem isinya juga sudah agak beda, dan kita juga sudah menggunakan sistem operasi juga di dalam ini chip ini. Dan yang versi baru ini kita sedang mencoba mungkin bisa lebih kecil lagi ya untuk secara hardware, tapi secara fungsionalitas tetap itu nanti ditentukan oleh isinya ini. Ya, isinya ini. Nah, kalau dibilang wah ini kalau begitu bisa dibilang kita bisa tidak bergantung pada luar. Enggak juga, karena STM32-nya kita impor ya. Loh, kan bisa beli di lokal. Iya, beli di lokal, tapi pelapak lokalnya itu impor juga, sama aja. Jadi kita belum benar-benar bisa lepas karena kita belum ada industri IC. Dan ini ada beberapa IC tambahan seperti IC regulator, ada IC IMU juga, IMU itu inertial measurement unit, ada beberapa
seperti ada level shifter juga untuk mengubah tegangan 5 volt ke 3 volt dan sebagainya. Ini yang kita semua masih impor. Karena terus selanjutnya harapan sih kita pingin banyak pemain dari dalam negeri. Sebenarnya saya nggak hanya ini ya riset saya, ya iya kalau di bidang perdronan ya, dirgantaraan ya kita kembangin ini. Tapi sebenarnya saya juga sejak lulus S3 saya juga diajak teman-teman dari komunitas robot yang tadi itu untuk ikut membantu mengembangkan robotika UGM. Jadi dan kemarin saat kita ikut yang di ASTTA ketemuan itu koordinasi itu ada harapan juga nanti kayak komunitas seperti autonomous car itu bisa join juga bagus sekali, karena pada dasarnya saya tidak hanya akan selalu bermain di sini, karena memang pada dasarnya saya nggak bisa buat wahana saya biasa disupport oleh teman-teman teknik mesin, bahkan juga dari pihak luar juga, karena kita hanya fokus di otaknya. Ini ya mungkin beda ya antara pengusaha dengan researcher, apalagi researcher yang beneran sama researcher yang double dosen seperti saya, ini mungkin agak beda. Tapi ya alhamdulillah saya ketemu teman-teman banyak yang membuat kita tuh jadi lebih teratur lagi kerja risetnya dan tidak terbuang sepercuma. Ada yang teman-teman bilang jangan sampai hasil riset cuma ngumpuk di gudang gitu kan, bagus-bagus tapi cuma numpuk di gudang, atau enggak cuma jadi laporan, atau enggak cuma jadi publikasi yang bahkan nanti publikasinya tuh dipakai oleh orang lain. Jadi kita yang riset yang pakai orang lain gitu kan. Ya ini benar juga sih, karena itu juga saya makanya mulai bekerja sama dengan startup untuk ayo dong hasil riset kita juga dipakai. Dan ini kemarin ada teman-teman mau nyoba nyoba ini. Sebenarnya kalau nggak pandemi ini kita bisa jalan-jalan nih, ngecek-ngecek kemana-mana. Dan mohon maaf saya sebenarnya tidak bisa pilot yang benar, jadi saya biasanya disupport oleh teman-teman mahasiswa yang jago pilot. Pengembangan atau enggak teknologi flight controller yang sudah ada saat ini seperti PISHOK, ada PISHOK 4. PISHOK 4 bagus, dan itu PISHOK tetap selalu menjadi rival kami, walaupun kita tidak bertarget untuk mengejar PISHOK. Enggak, kita bisa lagi sendiri, metode yang kita gunakan dengan PISHOK beda, dan kita punya target sesuai dengan kebutuhan yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa juga ngasih masukan ke kami apa yang harus kita upgrade lagi. Nah itu mungkin sebelum itu mungkin kita harus jalan-jalan kemana-mana ya untuk nyoba ini ke teman-teman komunitas ya. Ya ayo jangan sampai kita jadi pasar di negeri sendiri untuk produk asing. Ayo kita buat produk kita, walaupun nggak bisa 100% Indonesia nggak masalah. Lebih baik ada komponen Indonesia, konten Indonesia, daripada tidak ada sama sekali. Ada bagian-bagian yang bisa kita banggakan dan bisa juga menjadi pemicu untuk munculnya industri lain. Misalkan ini nanti jadi laris ya, banyak pemain yang ikutan ngembangin ini sehingga banyak, nanti saya yakin ada akhirnya industri yang mau buat mikroprosesor sendiri atau mikrokontroler sendiri, karena demand-nya banyak, karena permintaannya banyak. Cuman selama tempat kita tidak banyak yang membutuhkan ini, ya mungkin daripada buat sendiri komponen kecil-kecil ini, mending kita impor dari luar, jatuhnya lebih murah. Cuman ya itu tadi, kita jadi tergantungan dengan asing. Padahal di tempat kita itu sendiri, contohnya seperti baterai lipo yang biasa dipakai teman-teman yang polimer untuk terbang, itu kan kita impor ya. Padahal ada pabriknya loh di Indonesia, tapi bukan milik kita pabriknya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa, cuman tinggal ya ini kemauan aja. Sumber-sumber bisa kita, nah saya harap lewat ASTTA ini kita bisa ngembangin bareng-bareng, kita bisa bersinergi bareng, kita bisa belajar bareng, ngembangin bareng, dan seterusnya. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada promotor S3 saya
Pak Ahmad Azhari yang sudah banyak membantu saya, mulai mencarikan dana riset, mensupport saya, mencari tempat submit jurnal yang baik, menaikkan motivasi saya ketika saya down, dan juga memberikan berbagai macam ilmu tambahan di luar, baik di dalam bidang S3 saya maupun di luar S3 saya. Dan juga kepada Pak Akvianto Eko Putra sebagai promotor yang jelas kok nggak ada beliau mungkin saya nggak lulus on time, karena beliau yang mengoprak-oprak saya sampai satu saat itu bilang, pokoknya saya ingin Andi segera lulus. Nah, itu yang saya ingat-ingat. Saya tidak suka lama-lama membimbing Andi. Nah, itu bagus sekali, dan terima kasih kepada Pak Akvianto Eko Putra yang juga yang membuat saya mulai mempelajari hal-hal baru, terutama terkait dengan pengembangan yang berbau dengan embedded system seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman.